Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi pertemuan 5 dan pertemuan 6. Pada pertemuan 5 ini saya akan membahas tentang zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum adalah zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia. Zaman ini dimulai dari penggunaan alat batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu hingga akhir Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum digantikan oleh Mesolitikum, walaupun masa transisinya berbeda di setiap wilayah. Beberapa perkembangan kebudayaan ditemukan di sekitar Pacitan dan Ngondong. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kumpulan kecil atau untuk mencari makanan. Pekerjaan kaum perempuan adalah mengumpulkan dedaunan, ubi-ubian, sayur-sayuran, dan buah-buahan, sedangkan tugas kaum laki-laki adalah memburu binatang. Peninggalan yang ditemukan antara lain berupa peralatan batu seperti fork, flek, atau alat penyerpih berfungsi misalnya untuk mengupas atau menguliti. Selanjutnya, hopper atau kapak genggam atau alat penetak. Selain itu terdapat pula peralatan dari tulang. Kapak genggam banyak ditemukan di daerah Pacitan, biasa disebut koper atau alat pemotong. Dinamakan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara penggunaannya dengan cara menggenggam. Pembuatannya dengan cara memangkas salah satu sisi batu sampai menajam dan sisi lainnya dibiarkan apa adanya sebagai tempat penggenggamnya. Selanjutnya zaman Mesolitikum. Zaman batu pertengahan Mesolitikum diperkirakan berlangsung sekitar lebih 20.000 tahun lalu. Pada zaman ini kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan zaman batu tua, yakni berburu, mengumpulkan makanan dan menangkap ikan. Mereka juga sudah mulai hidup menetap di gua, tepi sungai atau tepi pantai. Mesolitikum atau zaman batu madia, bahasa Yunaninya mesos yaitu tengah, litos yaitu batu, adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitikum atau zaman batu tua dan Neolitikum atau zaman batu muda. Untuk alat-alat perkakas yang digunakan pada masa Mesolitikum hampir sama dengan alat-alat zaman Paleolitikum, hanya sudah sedikit dihaluskan. Mesolitikum juga disebut zaman batu tengah atau zaman batu madia yang diperkirakan berlangsung pada masa Holosen atau 10.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung lebih cepat dari masa sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain satu, keadaan alam yang sudah lebih stabil yang memungkinkan manusia dapat hidup lebih tenang sehingga dapat mengembangkan kebudayaannya. Yang kedua, manusia penduduknya adalah dari jenis Homo sapiens atau makhluk yang lebih cerdas dibandingkan pendahulunya. Prasejarah pada zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda yaitu tingkat atau fase kebudayaan yang ada pada zaman prasejarah ini karena mempunyai ciri yang berupa unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan itu seperti peralatan yang terbuat dari batu yang sudah diasah, peternakan, pertanian menetap, dan pembuatan tembikar. Pada zaman Neolitikum ini sudah ada hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu tersebut. Mereka mulai bercocok tanam dan berternak sebagai proses untuk menghasilkan dan memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan pada zaman Neolitikum ini. Kira-kira 1.500 tahun yang lalu,
manusia sudah mulai memasuki zaman di mana mengalami berbagai bentuk perubahan dari masa yang sebelumnya. Karena mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang sifatnya menetap dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Jenis tanaman yang dipakai buat bercocok tanam diantaranya seperti keladi, labu air, ubi rambat, padi gagah, sukun, pisang, dan kelapa. Dalam masa ini, cara bertahan hidup yang dipakai oleh pada masyarakat Neolitikum sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang awalnya menetapkan sistem food gathering berubah menjadi food producing, yang terdiri dari bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Di masa inilah manusia sudah mempunyai tempat tinggal berupa rumah panggung yang sifatnya permanen untuk melindungi diri mereka dari perubahan cuaca dan serangan dari binatang buas. Mereka juga sudah mampu bekerja sama dalam menebang pohon, membakar sampah, menabur atau menanam benih, memetik hasil ladang, mendirikan rumah, dan menyelenggarakan upacara. Untuk mengatur kehidupan bersama, mereka juga memulai memilih peran buat dijadikan pemimpin, yaitu ketua suku atau ratu atau datuk. Baiklah, berikutnya yaitu zaman Megalitikum. Pada zaman Megalitikum ini biasa disebut dengan zaman batu besar. Kenapa begitu? Karena waktu itu manusia masih hidup memakai batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-harinya. Menurut hasil analisis dari para ahli arkeolog menyebutkan bahwa ciri-ciri zaman atau masa Megalitikum ini terletak pada fosil yang ditemukan, di mana pada zaman itu ada banyak sekali peninggalan berupa kapak batu, rumah batu, dan perlengkapan lainnya yang terbuat dari batu. Dan berikutnya yaitu sejarah kebudayaan Megalitikum. Menurut von Heinegelden, kebudayaan Megalitikum ini menyebar di Indonesia melalui dua gelombang. Gelombang pertama yaitu Megalitikum tua. Megalitikum tua ini menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, yang dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Contoh-contoh bangunan Megalitikum pada zaman ini, pada gelombang ini yaitu berupa arca-arca, statis, menhir, punden, dan berunda-unda. Berikutnya yaitu gelombang kedua, Megalitikum muda. Megalitikum muda ini menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu sekitar 1000 sampai 100 sebelum Masehi, yang dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan Megalitikum ini berupa dolmen, arca-arca dinamis, peti kubur batu, dan waruga sarkofagus. Berikutnya yaitu peninggalan pada zaman Megalitikum. Yang pertama ada kubur batu yang ditemukan di Yogyakarta, Cirebon, Cepu, Sulawesi Selatan, dan juga Bali. Berikutnya ada sarkofagus. Sarkofagus ini biasa ditemukan di Bondowoso, Jawa Timur. Yang ketiga ada dolmen. Dolmen ini biasa ditemukan di daerah Besuki, Jawa Timur, dan juga dikenal sebagai Pandusa. Menhir ini biasa ditemukan di daerah Pasemas, Sumatera Selatan, Ngada Flores, Rembang, Jawa Tengah, serta Lahat di Sumatera Selatan. Yang kelima yaitu ada punden berunda-unda. Punden berunda-unda ini biasa ditemukan di daerah Banten Selatan, Kuningan di Jawa Barat, dan juga di Garut. Yang keenam ada arca atau patung. Ini biasanya ditemukan di Sumatera Selatan dan juga di Sulawesi Barat. Dan yang ketujuh itu ada waruga. Biasanya ditemukan di daerah-daerah Minahasa atau Sulawesi Utara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.